Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahmadani Simanjunta dari kelas MB6B dengan NIM 2005-17-1043. Saya akan melakukan uji coba SPSS dengan soal yaitu menganalisis data penjualan HP dengan menggunakan ANOVA 1 faktor. Pertama, kita melakukan rubah dahulu data menjadi merek HP dengan sales. Dari soal data ini, saya sudah pindahkan dia ke Excel sehingga lebih mudah. Nah, untuk itu kita tinggal copy aja datanya dan kita kembali ke SPSS. Nah, di SPSS ini kita ke variable view. Nah, di variable view kita tulis dia X. X ini adalah nilai merek dari HP tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah Y. Y ini adalah sales atau penjualan. Nah, di desimal kita nolkan aja karena kita nggak pakai koma. Nah, di label kita tulis dia merek. Dan Y itu adalah sales atau penjualan. Nah, di value kita tulis merek-mereknya. Nah, untuk yang pertama atau nomor 1 itu adalah Samsung. Kita tulis di Samsung, jangan lupa di add dulu. Yang kedua itu adalah Oppo. Nah, yang ketiga Vivo. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah Lenovo. Nah, kalau sudah di-add semua, kita okekan. Nah, selanjutnya kita ke data view. Nah, sudah ada X dan Y. X tadi adalah merek, Y tadi adalah sales. Nah, kita copy data yang sudah di Excel tadi. Nah, X ini didapat dari merek. Nah, tadi kan kita sudah buat kalau 1 itu Samsung, 2 itu Oppo, 3 itu Vivo, 4 itu Lenovo. Nah, dari data tersebut didapatkan 10 data. Maka satunya ada 10, 2-nya ada 10, 3-nya ada 10, 4-nya ada 10. Nah, Y ini adalah sales. Data sales ini didapat dari data-data Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo. Kita gabung semua sampai ke 40 data. Nah, selanjutnya kita ke analyze. Nah, analyze kita pilih conformance dan one way ANOVA. Nah, merek kita pindahkan dia ke faktor dan sales kita pindahkan ke dividen. Nah, kita selanjutnya pilih ke option. Di option ini kita centang yang deskriptif. Kalau sudah kita continue dan selanjutnya kita pijit OK. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, setelah kita dapat hasilnya, di kolom deskriptif diketahui rata-rata penjualan dari semua merek HP. Nah, di Samsung jumlah rata-rata penjualannya adalah 45,30. Oppo 41,10, Vivo 39,00, Lenovo 35,70. Dari semua merek HP ini diketahui bahwa jumlah rata-rata penjualannya paling tinggi adalah Samsung, yaitu 45,30. Nah, di tabel ANOVA diketahui bahwa nilai signifikasinya adalah 0,009. Diketahui bahwa jika nilai signifikansi atau probabilitas lebih besar dari 0,05 atau nilai error yang ditetapkan, maka H0 ini diterima, dan jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. H0 ini apa? H0 ini adalah tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi 0,009 lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Karena H0 ditolak, maka adanya pengaruh antara merek HP dengan penjualan.
Baik, selanjutnya saya akan mengerjakan soal yang nomor 2. Nomor 2 ini adalah uji korelasi antara Y dengan X1. Y itu adalah prestasi, X1 adalah motivasi. Nah, dari data ini saya sudah pindahkan ke Excel agar lebih mudah. Nah, sebelum kita memindahkan data dari Excel ke SPSS, kita ke variable view dulu. Nah, di variable view, kita ketik X1 dan Y. Nah, desimalnya 0 aja. Nah, di label kita buat X1 itu motivasi. Di Y ini adalah prestasi. Nah, selanjutnya kita ke data view. Nah, sudah ada X1 dan Y. Selanjutnya kita pindahkan data yang sudah ada di Excel ke SPSS. Nah, kita periksa dulu apakah datanya sudah benar. Nah, kalau sudah benar, selanjutnya kita ke Analyze. Di Analyze, kita pilih Correlate dan Bivariate. Nah, di sini kita pindahkan motivasi dan prestasi ke variabel. Nah, selanjutnya di Correlation Coefficient, kita pilih Percent, dan di tes signifikansi, kita pilih To-Tail. Dan kita centang flag signifikan. Di option, kita pilih Exclude Case. Kalau sudah, kita continue saja, kita okekan. Nah, kita sudah dapat hasilnya. Nah, di sini diketahui percent correlation-nya adalah 0,796. Signifikasinya 0,02. Nah, diketahui bahwa signifikansinya ini lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Jika H0 ditolak, maka ada hubungan korelasi antara Y terhadap X1 atau ada hubungan korelasi antara prestasi terhadap motivasi. Nah, selain dari situ kita juga bisa melihat hubungan korelasi dari tanda bintang 2 ini. Nah, dari tanda bintang 2 ini kita ketahui bahwa adanya hubungan korelasi. Baik, tadi kita sudah lakukan uji korelasi antara Y dengan X1, dan selanjutnya kita akan melakukan uji regresi berganda untuk melihat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y dari data berikut. Nah, tadi datanya kita sudah masukkan dia ke Excel. Kita langsung aja ke variable view yang ada di SPSS. Kita tulis name di sini X1, X2, dan Y. Nah, X1-nya tadi motivasi, X2-nya minat, X3-nya prestasi. Desimalnya kita nolkan aja. Nah, selanjutnya kita ke data view. Nah, di data view sudah ada X1, X2, dan Y. Kita tinggal pindahkan data kita yang ada di Excel ke SPSS. Kita copy saja, kita pindahkan. Nah, jika sudah, kita lihat dahulu apakah datanya sudah benar atau belum. Jika sudah, kita pilih Analyze. Terus kita pilih Regression. Di Regression kita pilih Linear. Nah, motivasi dan minat kita pindahkan ke Independent. Prestasi kita pindahkan ke Dependent. Nah, di opsi statistik kita pilih Estimate, Model Fit, terus Descriptive, Collinearity, Durbin Watson. Jika sudah, kita continue.
Terus di float kita pilih gfret untuk Y, spreadsheet untuk X. Di standard list kita pilih aja semua, histogram, normal, produce, dan kita continue. Jika sudah, kita okekan saja. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, kita sudah dapat hasilnya. Di tabel koefisien kita dapat nilai signifikansi dari motivasi dan minat. Nilai signifikansi dari motivasi adalah 0,347, artinya dia lebih besar dari 0,05, sehingga H0 diterima, H1 ditolak. H1 adalah hipotesis yang pertama. Karena H1 ditolak, maka artinya dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara X1 terhadap Y, atau tidak ada pengaruh motivasi terhadap prestasi. Nah, di H2 atau hipotesis kedua, di minat, nilai signifikansinya yaitu 0,07. 0,07 ini lebih kecil dari 0,05. Sehingga H0 ditolak, H2 diterima. Artinya ada pengaruh antara X2 terhadap Y, atau ada pengaruh antara minat terhadap prestasi. Nah, di ANOVA kita dapat melihat hasilnya, yaitu hasil signifikasinya yaitu 0,00. Ini hasil dari pengaruh X1 dan X2 terhadap Y secara simultan atau secara bersamaan. 0,00 ini lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara X1 dan X2 secara simultan atau secara bersamaan terhadap Y, atau ada pengaruh motivasi dan minat terhadap prestasi. Demikianlah ujian praktek SPSS saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.